warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membahas materi model pembelajaran Number Head Together atau NHT dan model pembelajaran Problem Solving. Adapun anggota kelompok 4 sebagai berikut. Number Head Together atau NHT adalah suatu model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Model NHT adalah bagian dari model pembelajaran kooperatif struktural yang menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Ibrahim mengemukakan 3 tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT, yaitu yang pertama, hasil belajar akademik yang terstruktural, yang berarti bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya. Yang kedua, pengakuan akan keragaman, yang berarti bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai latar belakang yang berbeda dengan dirinya. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial, yang berarti bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran NHT. Karakteristik model pembelajaran NHT atau Number Head Together yaitu yang pertama, penghargaan kelompok. Penghargaan ini diperoleh jika kelompok mencapai skor di atas kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, pertanggungjawaban individu. Pertanggungjawaban ini menitik beratkan pada aktivitas anggota kelompok yang saling membantu dalam belajar. Yang ketiga, kesempatan yang sama untuk berhasil. Setiap siswa, baik yang berprestasi tinggi atau yang rendah, sama-sama memperoleh kesempatan yang terbaik bagi kelompoknya. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran Number Head Together atau NHT yang dikembangkan oleh Ibrahim. Langkah yang pertama yaitu persiapan. Langkah yang kedua, pembentukan kelompok. Langkah yang ketiga, setiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan. Langkah yang keempat, diskusi masalah. Langkah yang kelima, memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang keenam yaitu memberi kesimpulan. Selanjutnya, manfaat model pembelajaran NHT. Manfaat model pembelajaran NHT, yang pertama, rasa harga diri menjadi lebih tinggi. Yang kedua, yaitu memperbaiki kehadiran. Yang ketiga, penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar. Yang keempat, perilaku mengganggu kecil. Yang kelima, konflik antara pribadi berkurang. Yang keenam, yaitu pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketujuh, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. Dan yang terakhir, yaitu hasil belajar yang lebih tinggi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran NHT. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran NHT yang pertama, meningkatkan prestasi siswa. Yang kedua, memperdalam pemahaman siswa. Yang ketiga, menyenangkan siswa dalam hal belajar. Yang keempat, mengembangkan sikap kepemimpinan terhadap siswa. Yang kelima, mengembangkan rasa percaya diri siswa. Yang keenam, mengembangkan rasa saling memiliki. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan-keterampilan masa depan. Kekurangan yang terdapat pada pembelajaran NHT yaitu pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama bagi siswa dan guru. Selain itu, guru membutuhkan kemampuan yang dalam melakukan dan menerapkannya. Yang kedua,
Kemungkinan nomor yang telah dipanggil akan dipanggil kembali oleh guru. Yang ketiga, tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh seorang guru. Yang keempat, proses diskusi belajar dapat berjalan lancar jika ada siswa yang menyalin pekerjaan siswa yang pandai di dalam suatu kelas. Yang kelima, pengelompokan siswa memerlukan pengaturan tempat duduk yang berbeda-beda serta membutuhkan waktu khusus. Selanjutnya, kita masuk pada materi model pembelajaran problem solving. Model pembelajaran problem solving adalah model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar untuk memperkuat daya nalar yang digunakan oleh peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang disampaikan. Langkah-langkah model pembelajaran problem solving. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem solving menurut Sani pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. 1. Pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran. 2. Guru memberikan permasalahan yang perlu dicari solusinya. 3. Pendidik atau guru menjelaskan prosedur pemecahan masalah yang benar. 4. Peserta didik mencari literatur yang mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru. 5. Siswa atau peserta didik menetapkan beberapa solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan. 6. Peserta didik melaporkan tugas yang diberikan guru. Baiklah, selanjutnya karakteristik model pembelajaran problem solving. Karakteristik khusus pendekatan pemecahan masalah problem solving menurut dalam Taplin, yang pertama yaitu adanya interaksi antar siswa dan guru dan siswa. Yang kedua, adanya dialog matematis dan konsensus antar siswa. Yang ketiga, guru menyediakan informasi yang cukup mengenai masalah dan siswa mengklarifikasi, menginterpretasi, dan mencoba mengkonstruksi penyelesaiannya. Yang keempat, guru memberi jawaban ya atau tidak, bukan untuk mengevaluasi. Yang kelima, guru membimbing, melatih, dan menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berwawasan dan berbagi dalam proses pemecahan masalah. Yang keenam, sebaiknya guru mengetahui kapan campur tangan dan kapan mundur, membiarkan siswa menggunakan caranya sendiri. Karakteristik yang terakhir atau karakteristik yang ketujuh, yaitu karakteristik lanjutan adalah bahwa pendekatan problem solving dapat menggiatkan siswa untuk melakukan generalisasi, aturan, dan konsep sebuah proses sentral dalam matematika. Bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran dengan pendekatan problem solving berbeda menurut pendapat para ahli. Tentang tujuan model problem solving. Dalam metode pembelajaran problem solving, pembelajaran tidak hanya difokuskan dalam upaya mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Justru bagaimana menggunakan segenap pengetahuan yang didapat tersebut adalah fokusnya. Siswa dapat mengerjakan atau dapat memecahkan masalah yang diberikan oleh guru, dapat dikatakan telah menguasai pembelajaran dengan baik. Bersinggungan dengan hal tersebut, menurut Khotimah dan Faurhutman, tujuan dari pembelajaran problem solving adalah sebagai berikut. Pertama, peserta didik menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisanya, dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Kedua, kepuasan intelektual akan timbul dari diri dalam sebagai hasil intrinsik bagi peserta didik. Ketiga, potensi intelektual peserta didik meningkat. Keempat, peserta didik belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. Kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran problem solving. Yang pertama, kelebihannya: 1. Membuat peserta didik lebih menghayati pembelajaran berdasarkan kehidupan sehari-hari. Kedua, melatih dan membiasakan para peserta didik untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara kreatif. Yang keempat, peserta didik sudah mulai dilatih untuk memecahkan masalahnya dari semenjak sekolah atau sebelum memasuki kehidupan nyata. Yang kelima, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan.
Yang keenam, membuat peserta didik berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketujuh, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang kedelapan, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Yang kesembilan, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Yang kesepuluh, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara yang tepat. Kelemahan model pembelajaran problem solving yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui PBL membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Dan yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin dipelajari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.